Selamat sore, Mas Alik dan juga Bapak Ibu nasabah Panin Sekuritas Makassar sekalian. Terima kasih sudah join di edukasi kita kali ini. Senang rasanya bisa punya kesempatan untuk ngobrol-ngobrol lagi nih untuk bahas saham kali ini. Kali ini kita ada bahasan yang berbeda dibanding sebelumnya yang biasanya kita bahas teknikal. Kali ini di sesi awal kita bahas untuk bedah IPO CDIA atau PT Chandra Daya Investasi Tbk, salah satu emiten dari eh, Pak Prajogo Pangestu yang dikenal sebagai pahlawan retail karena sahamnya sering dinaikin tinggi. Nah, kali ini kita bahas untuk CDIA. Oke, baik. Sebelumnya ini materi bahasan kita. Yang pertama itu kita akan bahas tentang profil perusahaan dari company CDIA, kemudian juga agenda IPO dari CDIA. Kita juga akan analisa emiten dan juga cara pesan IPO lewat aplikasi POS, khususnya POS Mobile, karena banyak digunakan oleh Bapak Ibu nasabah Panin Sekuritas Makassar. Oke, untuk company profile CDIA ini merupakan anak usaha dari emiten TPIA yang dimiliki oleh Prajogo Pangestu, yang mana itu salah satu juga emiten di Bursa Efek Indonesia. CDIA ini bergerak dalam bidang holding infrastruktur di sektor energi, air, kepelabuhan, penyimpanan, serta logistik. Di mana kepemilikan saham perseroan ini dimiliki 60% oleh TPIA, 30% oleh rekan bisnisnya yaitu EG Punik Power Group dari Thailand, dan juga kepemilikan yang akan dilempar ke publik sebanyak 10% lewat IPO. CDIA ini tergolong emiten yang perusahaan yang baru Bapak Ibu karena baru didirikan di tahun 2023, tepatnya di Februari 2023. Yang mana selang 2 tahun dari perusahaannya berdiri, dia akan melakukan IPO di tahun ini. Nah, yang uniknya adalah emiten ini punya empat pilar bisnis utama yang dimiliki karena dia ini adalah perusahaan holding di mana biasanya perusahaan holding ini punya banyak anak-anak usaha yang melingkupi berbagai segmen bisnis masing-masing. Di mana keempatnya ini adalah sektor energi, logistik, pelabuhan dan penyimpanan serta air. Dengan kontribusi besarnya itu adalah di sektor energi, khususnya pembangkit listrik. Itu menyumbang 73% daripada pendapatan. Yang kedua di sektor air di 16%, kemudian logistik di 5%, dan terakhir di pelabuhan dan penyimpanan itu di 4% kontribusinya terhadap bisnis. Nah, eh, untuk pilar energi sendiri itu dijalankan oleh anak usaha yang namanya PT KCE, itu menyuplai tenaga listrik di daerah KIK Cilegon dengan sekitar 216 pelanggan industri, bisnis, sosial, dan pemerintah, serta sekitar 1.600 pelanggan rumah tangga. Untuk memenuhi kebutuhan listrik di KIK Cilegon ini, KCM memiliki dan mengoperasikan pembangkit listrik konvensional dan juga pembangkit listrik yang sumbernya dari energi baru terbarukan, serta memiliki juga jaringan transmisi dan distribusi yang terdiri dari sekitar 120 megawatt pembangkit listrik tenaga uap, kemudian 2,2 megawatt pembangkit listrik tenaga surya, jaringan interkoneksi dengan PT PLN melalui hantaran udara tegangan tinggi sekitar 150 kilovolt, memiliki juga jaringan distribusi listrik bawah tanah, dan memiliki aset wilayah usaha ketenaga listrikan itu sekitar 2.600 hektar. Selain itu, PT KCE juga memiliki usaha patungan dengan PT Krakatau Posko. eh, itu memiliki pembangkit listrik tenaga gas dan uap dengan kapasitas 200 megawatt, di mana pembangkit listrik ini menggunakan off gas dari PT Krakatau Posko itu sendiri.
Dan PT KCI ini memiliki 45% kepemilikan di PLTGU ini. Nah, untuk pilar logistik itu dijalankan oleh dua anak usahanya yaitu PT CSI dan juga MIM, melakukan ekspansi bisnis dalam bidang logistik yang menyediakan jasa perkapalan untuk industri petrokimia, gas dan juga minyak bumi. Di mana perseroan ini memiliki 7 kapal yang terdiri dari kapal pengangkut bahan kimia dan gas dengan kapasitas berkisar di 5.000 sampai juga 8.600 DWT atau beban ton maksimal dari kapal itu sendiri. Kemudian perseroan juga memiliki anak usaha lainnya yaitu SBL, itu merupakan penyedia jasa logistik darat yang mengoperasikan sekitar 155 unit truk di tahun 2025. Yang ketiga itu pilar kepelabuhan dan penyimpanan dijalankan melalui anak usaha RPU menyediakan operasi jasa pelabuhan seperti bongkar muat dan jasa penyimpanan berupa sewa tangki untuk produk kimia dan minyak bumi serta fasilitas dermaga yang mampu menangani kapal dengan bobot ton mati atau DWT yang lumayan besar. Infrastrukturnya itu mencangkup dua dermaga dengan keseluruhan LOA masing-masing 200 meter dengan draft 10 meter yang bisa bersandar kapal itu di 35.000 DWT. Memiliki 72 tangki dengan kapasitas total 130.000 meter kubik, stasiun pengisian terpusat dengan berbagai jenis truk tangki, dan juga sistem layanan yang dirancang khusus bagi pelanggan untuk memesan dan mengatur penjemputan produk di dermaga. Dan yang terakhir itu di bisnis air melalui anak usaha KTI menjalankan kegiatan usaha di bidang penyediaan dan pengelolaan air bersih, air bahan baku untuk yang diambil dari Sungai Cidanau dan juga Cipasauran. Itu di daerah Cilegon, Banten juga. Asetnya melingkupi water treatment plant atau WTP di Krenceng dengan kapasitas 1.800 liter per detik, WTP Cidanau 600 liter per detik, dan juga Waduk Nadra Krenceng dengan kapasitas maksimal di 5,4 juta meter kubik. Selain di area Cilegon, perseroan juga mensuplai kebutuhan PDAM di Gresik dengan kapasitas 1.000 liter per detik dan juga memiliki supply di daerah Sumbawa yang menyuplai kebutuhan smelter tembaga sekitar 89 liter per detik kapasitasnya. Nah, eh, jika dilihat dari hal tersebut, terlihat bahwa perseroan ini sangat fokus di 4 bisnis ini, yang mana juga itu salah satunya bisnis yang disuplai oleh induknya itu TPIA sendiri. Dan banyaknya di bagian energi. Selanjutnya, ini contoh aset-aset yang produktif dari perseroan dari anak usahanya yang tadi sudah dijelaskan ada PLTGU dan juga water treatment plant, kapasitas tangki penyimpanan dan juga bahan kapal angkut bahan kimia dan gas. Oke. Nah, untuk IPO-nya sendiri, Bapak Ibu, ini adalah jadwal sementaranya. Kenapa sementara? Karena biasanya periode pemesanan IPO itu terbagi dalam 2 tahap. Yang pertama itu tahap penawaran awal, itu book building, yang saat ini sedang berlangsung tanggal 19 sampai 24 Juni 2025. Dan tahap kedua itu di penawaran umum atau offering. Bedanya apa? Bedanya adalah saat penawaran awal atau book building, Bapak Ibu bisa memesan IPO itu di rentang harga yang sudah ditetapkan. Di IPO CDI ini di rentang harga 170 sampai 190. Jadi Bapak Ibu bisa pasang harga di antara harga 170 sampai 190 seperti itu. Nah, nanti di fase penawaran umum biasanya harganya sudah fix. Jadi hanya akan bisa pasang di satu harga aja. Nah, kalau Bapak Ibu pasang di book building sekarang, Bapak Ibu punya kebebasan untuk pasang di rentang harga tadi.
tadi. Tetapi catatannya adalah misal saat book building Bapak Ibu pesan di harga 170. Tapi ternyata di tahap offering harganya sudah ditetapkan di 190 misalnya. Artinya penawaran book building Bapak Ibu akan otomatis dibatalkan. Jadi Bapak Ibu harus mengulang untuk melakukan pemesanan. Jadi kalau harganya lebih rendah daripada harga yang kita pesan itu akan otomatis dibatalkan. Tapi masih bisa pasang di tahap offering seperti itu. Tapi kalau dan sebaliknya kalau misalnya Bapak Ibu pasang di harga 190 misalnya, tapi harga offeringnya itu turun jadi 170, itu Bapak Ibu tetap akan lanjut pemesanannya dengan harga yang sudah otomatis disesuaikan alias diturunkan seperti itu. Itu perbedaannya. Nah, biasanya setelah book building itu nanti ada tanggal efektif di 30 Juni, itu tanggal di mana OJK itu melakukan persetujuan untuk tahap IPO selanjutnya. Jadi jika belum ada pengumuman di tanggal 30 Juni itu bisa jadi tanggal yang ada di bawah dari penawaran umum sampai dengan tanggal pencatatan itu bisa jadi berubah-ubah seperti itu. Karena biasanya juga ada IPO yang setelah tanggal book building itu belum ada pengumuman lanjutan untuk tahap penawaran sampai dengan tahap listing seperti itu. Jadi untuk jaring yang sudah ditetapkan pada saat ini seperti itu. Saat ini Bapak Ibu sudah bisa melakukan pemesanan di aplikasi mobile POS yang nanti akan saya jelaskan cara pemesanannya. Oke, untuk penjamin dan pelaksana emisi, Bapak Ibu ini lumayan banyak sekali penjaminan pelaksana emisinya, bahkan juga dihandle oleh underwriter yang lumayan terkenal di bidang IPO yang biasanya saham-saham yang di IPO-kan itu cenderung sering ARA di hari pertama perdagangan. Itu ada Henan Putirai Sekuritas. Kemudian juga ada sekuritas lain seperti BCA, Trimegah, DBS Vickers, OCBC, dan juga BNI Sekuritas, Bapak Ibu. Karena memang IPO ini lumayan besar cap market cap-nya karena dia incar dana sekitar 2 kemudian untuk jumlah penawaran sahamnya yang akan dilepas ke publik itu ada sekitar 10%, di mana itu setara dengan 12 miliar lembar dengan total dana yang tadi sudah disebutkan di sekitar 2 triliun 371 miliar. Secara fundamental ini cukup positif Bapak Ibu karena pengendali secara umum masih pegang penuh atas keputusan perseroan karena sahamnya masih mayoritas dipegang oleh pengendalinya dan masyarakat cuma dikasih 10% dan biasanya IPO yang eh, pen- dilempar ke publiknya itu lumayan sedikit bisa ada kecenderungan untuk naik harganya di hari-hari pertama perdagangan Bapak Ibu. Kemudian untuk penggunaan dana IPO, di sini CDIA akan mengalokasikan dana 2,3 triliun tadi ke dua lini bisnisnya. Sebanyak 37% bisnis logistik setara 871 miliar dan juga akan disalurkan ke bisnis pelabuhan dan penyimpanan sebanyak 63%. Setara 1,5 triliun dari dana IPO yang tadi. Nah, secara umum penggunaan dana IPO yang ini cukup positif karena keseluruhan dana digunakan untuk pengadaan barang operasional, pembiayaan proyek, dan juga dana operasional untuk anak perseroan. Berikut adalah rincian untuk penggunaan dana dari setiap lini bisnisnya. Yang pertama ada bisnis logistik, itu 871 miliar akan disalurkan ke dua anak usahanya, yaitu PT CSI sebanyak 273 miliar yang mana nanti disalurkan kembali ke anak usahanya yang lain di bawahnya itu sekitar 131 miliar untuk PT CMI yang akan dibelanjakan satu kapal angkut gas kimia dan juga untuk dana operasional. Dan untuk PT CSI itu sendiri, sisa dana yang tadi akan digunakan juga untuk
pembelian kapal angkut gas kimia dan juga dana operasional perseroan. Dan untuk PT MIM itu akan disalurkan di sekitar 559 miliar yang rencananya akan dibelikan dua kapal angkut kimia, satu kapal angkut etilen, dan juga untuk dana operasional. Selanjutnya untuk bisnis pelabuhan dan penyimpanannya 1,5 triliun tadi seluruhnya akan disalurkan ke PT CSP yang nanti akan disalurkan kembali ke PT CCP untuk kontrak pembangunan tangki penyimpanan, pembangunan pipa saluran etilen dan juga pengadaan fasilitas penunjang lainnya. Yang mana rinciannya Bapak Ibu bisa cek kembali di prospektus dari perseroan itu sendiri. Nah, yang lumayan menarik Bapak Ibu untuk IPO ini adalah ada ketentuan untuk melakukan lock daripada saham yang dimiliki oleh pengendali, di mana kedua pihak sudah menyatakan bahwa yaitu TPIA dan juga Punic Power itu tidak akan mengalihkan sahamnya alias tidak akan menjual sahamnya selama masing-masing 12 bulan untuk TPIA dan 8 bulan untuk Punic. Di mana hal ini lumayan positif ya bahwa di hari-hari awal mereka sudah menyatakan tidak akan melakukan penjualan saham yang dimiliki oleh perseroan seperti itu. Dalam arti IPO ini memang difokuskan untuk ekspansi bisnis perseroan dan bukan terlihat sebagai exit strategi yang biasanya menyebabkan harga sahamnya itu cenderung anjloknya lumayan signifikan seperti itu. Kalaupun harga sahamnya, kalaupun di luar dari itu kan sebenarnya harga market itu kan cenderung volatil ya Bapak Ibu, tergantung dari permintaan dan penawaran. Tetapi selama eh, pihak pengendali tidak melakukan penjualan saham yang dimiliki, artinya pengendali tersebut masih fokus kepada bisnis yang mereka jalankan seperti itu. Nah, kita akan masuk ke analisa emiten. Itu pertama di balance sheet-nya. Ini dalam satuan US dollar, di mana aset yang dimiliki perseroan itu di tahun 2024 itu sekitar 747 juta US dollar. Dengan asetnya di sekitar 1 miliar USD, dengan hutangnya di 328 juta dolar. Dan memiliki debt to equity ratio di 44%. Dimana kalau kita lihat di chartnya kecenderungan naik daripada ekuitas, aset dan juga liabilitasnya juga pun ikut naik. Tapi untuk tingkat hutangnya itu sendiri masih lumayan terkendali karena sekitar 40% ya 40% daripada ekuitas yang dimilikinya. Belum sampai di atas 100%. Untuk valuasi perusahaannya sendiri, CDA ini tidak terlalu murah, tetapi juga tidak sangat mahal sebenarnya. Kalau misalkan kita lihat dari PBV-nya, di harga dari PBV-nya itu di rentang 1,7 sampai 1,9 kali untuk nilai PBV-nya, di mana nilai book value-nya itu di 98, nilai relatifnya. Nah, tapi untuk pernya ini lumayan tinggi di 41 sampai 46, tergantung nanti harga IPO-nya berapa. Di per segini nih lumayan mahal sebenarnya, tetapi untuk PBV-nya masih dikategorikan PBV yang lumayan under value sebenarnya. Dengan tingkat hutang yang tadi di 40-an persen dan tingkat ROE di 4%. Dimana untuk laba bersih per lembar sahamnya di Rp4 satu lembarnya. Dan jika dikonversi ke rupiah, untuk ekuitasnya itu setara 12 triliun, hutangnya itu di 5 triliun, dengan laba bersih di 500 miliar rupiah. Dengan market cap yang diestimasikan sekitar 20-an triliun untuk market cap ya. Dengan asumsi ini kursnya dikalikan di 16.500 per dolar ya. Nah, kita coba komparasi untuk perusahaan sejenis itu karena ini banyak dikontribusikan oleh industri energi, khususnya pembangkit listrik.
Saya coba untuk bandingkan dengan beberapa emiten pembangkit listrik yang sejenis. Itu ada brand yang mana juga kepemilikannya oleh Barito Group, dan juga ada PGO milik Pertamina, dan juga ada POWR. Ini salah satu pembangkit listrik yang banyak menyuplai listrik di daerah Cikarang, industri Cikarang. Untuk pairnya ini terlihat masih lumayan tinggi dibandingkan PGO ataupun juga PWR. Tapi untuk dibanding dengan industri itu masih lebih rendah karena di industrinya itu sekitar 100 kali. Tapi kalau misalkan kita bisa lebih detail melihatnya, sebenarnya angka pair dengan industri yang 100 itu pasti didorong oleh saham brand itu sendiri karena dia pairnya di 600-an saat ini. Untuk PBV-nya masih relatif rendah di 1,9 kali. Ini saya pasang di harga yang paling tingginya di 190 rupiah per lembarnya. Itu sekitar 1,9. Tapi masih ada yang lebih rendah lagi, itu PGO dan juga PWR. Tapi untuk tingkat hutangnya itu masih relatif kecil dibanding pesaingnya. Untuk ROE-nya masih lebih kecil, tapi punya net profit margin yang lumayan tinggi. Nah, kalau secara valuasi, pairnya ini masih tergolong tinggi, tetapi untuk PBV-nya masih levelnya masih cukup oke ya, masih under value. Profitabilitasnya untuk net profit marginnya itu lebih tinggi daripada industri, terlihat tercermin mengefisiensikan dana operasionalnya. Tapi untuk ROE-nya, return on equity, itu masih agak tertinggal. Nah, untuk tingkat hutangnya relatif rendah dibanding perusahaan sejenis. Secara umum, CDIA ini masih cukup menarik Bapak Ibu untuk dikoleksi secara secara rasio ini, karena masih menawarkan harga yang relatif lumayan rendah secara PBV, dan juga secara nominal juga lumayan kecil di sekitar 190 per lembar sahamnya. Dengan market cap yang lumayan tinggi nantinya di 23 triliun. Karena bisa jadi dikategorikan sebagai eh, saham yang big cap-nya lumayan tinggi sebenarnya. Nah, ini cara untuk melakukan pemesanan IPO Bapak Ibu di aplikasi Pos Mobile 4. Yang pertama, kita sudah bisa dari Panin Sekuritas sudah bisa pesan langsung di aplikasinya langsung. Tidak perlu repot-repot Bapak Ibu untuk registrasi di website IPO-nya milik bursa. Ini sudah terhubung langsung sistemnya di aplikasi kita. Ini nanti Bapak Ibu tinggal klik saja menu di pojok kiri atas. Seperti biasa, nanti ada logo IPO, ada menu IPO, nanti Bapak Ibu klik saja. Selanjutnya, nanti akan muncul list IPO yang sedang berlangsung. Kebetulan saat ini sudah ada CDIA, Big Building sampai dengan tanggal 24. Pemesanan ini hanya dapat dilakukan di fase book building atau fase public offering. Jadi kalau Bapak Ibu ketinggalan di fase book buildingnya, itu bisa nanti menunggu di public offeringnya. Seperti itu. Nah, ini nanti akan muncul form order seperti ini, Bapak Ibu. Kalau di masa book building itu yang tadi saya sudah informasikan, bisa pilih dari harga 170 sampai 190. Tapi kalau dari saran kami, kalau Bapak Ibu memang tertarik dengan IPO ini, Bapak Ibu bisa pasang aja di harga 190 saat di book building ya. Supaya kalaupun nanti harganya turun misal jadi 180 atau 170, itu masih masih bisa dapat tanpa perlu memesan ulang di fase offeringnya. Kemudian patut juga diperhatikan Bapak Ibu saat input lotnya, mohon sesuai dengan dana yang dimiliki. Karena tidak bisa dipesan lebih dari dana yang tidak dimiliki Bapak Ibu. Jadi input sesuai dengan lot yang diinginkan. Nanti di bawahnya ada form pernyataan dan juga persetujuan Bapak Ibu. Tidak perlu bingung, itu defaultnya biarkan saja. Jadi pilihannya itu no, no-nya 3 kali, di bawahnya itu ada yes. Biarkan default seperti itu aja, seperti yang ada pada gambar. Dan di bawah itu ada centang
Di sebelah kiri yang warna orange itu nanti jangan lupa untuk dicentang untuk kolom persetujuannya. Nanti jika sudah nanti bisa disubmit. Kalau misalkan Bapak Ibu mau tahu itu pilihan yes no-nya, itu pertanyaannya adalah intinya menyatakan bahwa Bapak Ibu merupakan pihak afiliasi ataupun karyawan ataupun juga investor yang sudah memiliki emiten ini dari awal. Kalau Bapak Ibu terlanjur mencentang tersebut, mencentang yes, itu ada kemungkinan tidak dapat penjatahannya, atau kalaupun dapat itu sangat 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 sedikit dibanding penjatahan umum seperti itu. Jadi biarkan defaultnya seperti ini aja. Nanti jika sudah, Bapak Ibu bisa kembali lagi ke menu IPO. Nanti di sebelah kanan itu ada IPO order list yang ini. Itu nanti kalau nanti tampilannya seperti ini, ada status open dan juga lot yang ada di sini sudah sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan. Itu nanti tinggal menunggu proses penjatahannya saja Bapak Ibu, seperti itu. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan saat memesan IPO dan harus juga diingat oleh nasabah. Yang pertama, saat melakukan pemesanan pastikan jumlah dana itu sesuai dengan yang diorder. Kemudian maksimal ketersediaan dana di hari terakhir penawaran umum, hari terakhir penawaran umum pukul 11 waktu Indonesia Timur. Jadi eh, mungkin barangkali Bapak Ibu saat pesan di book building sempat untuk mentransaksikan saham dananya di saham-saham lain misalnya. Tapi patut diingat dana tersebut maksimal harus ada di hari terakhir penawaran umum di pukul 11 WITA. Jika dana tidak cukup di eh, maksimal ketersediaan tanggal ketersediaannya, itu otomatis akan batal Bapak Ibu. Kemudian untuk pemesanan IPO ini akan memotong seluruh dana sesuai jumlah order, bukan dari penjatahan yang didapat. Maksudnya adalah saat Bapak Ibu pesan 100 juta rupiah misalnya untuk IPO CDIA ini, tapi nanti dapat penjatahannya misal 10 juta. Bapak Ibu dananya dipotong bukan 10 juta, tetapi 100 juta di awal. Yang mana nanti kelebihan dana yang tidak terpotong tadi, tidak masuk dalam pemesanan, itu akan dilakukan refund. Yang paling cepat itu di tanggal penjatahannya, seperti itu. Jadi harap dipastikan dana yang digunakan untuk melakukan pemesanan itu sesuai dengan dana yang ada di RDN maksimal di hari terakhir penawaran umum pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan ataupun juga ingin disampaikan boleh melalui chat ataupun juga open mic Bapak Ibu jika ingin tanya tentang IPO CDI ini. Mungkin dari Mas Alik sendiri ada yang mau ditanyakan Mas Alik terkait IPO CDI ini mungkin ada yang belum jelas juga mungkin. Yang terkait itunya masih yang tadi, yang time conditionnya. Jadi kalau yang checklist 3 itu ndak apa ada salah satu yang kita checklist itu berpotensi untuk ini ya. Maksudnya tidak dapat ya. Iya, betul. Jadi yang ini kan ada tiga, ada empat ya, ada empat. Hmm. Yang pertama Hmm. itu artinya is the application an affiliate party? Apakah pemesan merupakan pihak terafiliasi dengan emiten? Yang kedua itu is other party or other investor the beneficial owner? Apakah pihak pemesan ini itu merupakan salah satu beneficial owner daripada emiten tersebut? Atau juga pemilik lah, semacam pemilik dari perusahaan tersebut. Terus Hmm. pertanyaan selanjutnya, is the application an employee of the issuer? Apakah pemesan ini merupakan karyawan daripada emiten CDIA? Nah, kalau misalkan ada ketiga itu dicentang, artinya Bapak Ibu dianggap terafiliasi dengan CDIA. Jadi
Kalau pihak yang terafiliasi dengan emiten itu akan dapat penjatahan paling terakhir. Jadi kalau kalau penjatahannya tidak oversubscribe, itu baru dapat Mm-mm. penjatahannya. Tapi Oh, kalau penjatahannya oversubscribe, ya artinya pihak terafiliasi itu dipinggirkan terlebih dahulu untuk melakukan pemesanan. Seperti itu sih. oke. Berarti itu memang harus diperhatikan betul ya. Artinya jangan sampai kita sudah pesan dan berharap untuk dapat ininya, ternyata kita salah satunya ada tercentang. Jadi itu mungkin jadi highlight ya. Maksudnya itu benar-benar harus diperhatikan ya, Mas ya. Iya, betul. Jadi kalau tidak Bapak Ibu mungkin agak bingung ini apa nanti bisa ditanyakan kembali ke kami, Mm-mm. bisa by WhatsApp gitu ya. Nanti bisa dibantu oleh saya ataupun juga Mas Halik. Nah, tapi untuk yang bagian terakhir itu memang yes, has the application read the prospectus? Apakah Mm-mm. nasabah sudah membaca prospektusnya itu harus dicentang yes. Jadi intinya di awal ini tampilan awalnya sudah seperti ini, Mas Alik. Jadi Oh, oke. tampilan awal defaultnya sudah seperti ini. Jadi intinya sih tidak perlu diubah atau dicentang kembali. Yang wajib dicentang itu yang bagian bawah, itu yang di sini. Mm-mm. Itu ada centang oren itu harus dicentang. Kalau nggak dicentang nggak bisa disubmit dia. Oh, oke, oke, Seperti oke. itu. Jadi di bagian yes or no-nya ini nggak usah diapa-apain lagi sebenarnya. Karena dari sananya sudah tercentang seperti ini. Jadi Bapak Ibu tinggal klik centang aja, nanti klik submit. Seperti itu. Jadi pas di bagian order form dia sudah otomatis seperti ini tampilannya. Jangan diubah lagi. Begitu. Oke, Mas. Sip. Terima kasih Mas Alik. Mungkin eh, sekian Bapak Ibu untuk pembahasan emiten CDIA. Kesimpulan kami dari CDIA ini adalah pertama, secara valuasi ini masih relatif baik secara PBV tapi secara pairnya masih agak terlihat mahal. Kedua, untuk penjatahannya itu lumayan kecil. Sebenarnya itu plus minus Bapak Ibu. Plusnya adalah ada kesempatan untuk ARA itu tinggi sebenarnya kalau penjatahannya itu kecil. Tapi kekurangannya adalah biasanya saat memesan itu bisa dapat cuma sedikit aja sebenarnya untuk pemesanan lewat IPO seperti itu.